Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja. Teman-temanku yang berbahagia, masa remaja seharusnya menjadi momen yang paling indah. Masa di mana kita belajar, mengeksplorasi diri, menemukan bakat, dan mengukir kenangan manis bersama sahabat di sekolah. Namun sayangnya, bagi sebagian orang, sekolah dan lingkungan sosial justru berubah menjadi tempat yang menakutkan. Mengapa? Karena ada satu bayang-bayang gelap yang bernama bullying atau perundungan. Hari ini, mari kita buka mata dan hati kita untuk memahami seberapa besar bahaya bullying ini bagi masa depan dan kesehatan mental kita. Teman-temanku yang saya banggakan, sebenarnya apa itu bullying? Bullying itu bukan sekadar bercandaan khas anak sekolah. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang yang kita anggap lebih lemah. Perilaku kejam ini tidak hanya datang dalam satu bentuk, melainkan bermanifestasi dalam beberapa jenis yang sering kita jumpai di sekitar kita. Yang pertama ada bullying fisik, kemudian ada bullying verbal, dan ada cyberbullying. Kita mungkin berpikir, itu kan cuma teks biasa, atau itu kan cuma ejekan kecil. Namun, tahukah kalian seberapa mengerikan dampak dari tindakan tersebut? Mari kita melihat data yang ada berdasarkan laporan dari UNICEF. Sekitar 1 dari 3 siswa di dunia pernah mengalami bullying. Ini berarti di dalam setiap ruang kelas, sangat mungkin ada satu orang yang sedang menahan rasa sakit akibat dirundung. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan bahwa angka kasus bullying di kalangan anak dan remaja masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dampak dari bullying ini tidak main-main, terutama bagi kesehatan mental dan kehidupan sosial dari sang korban. Korban bullying akan merasa terisolasi, takut untuk datang ke sekolah, prestasi akademiknya menurun, dan kehilangan rasa percaya diri. Lebih jauh lagi, data dari WHO menegaskan bahwa bullying pada remaja akan secara signifikan meningkatkan risiko depresi, kecemasan akut, bahkan memicu pikiran hingga tindakan bunuh diri. Luka di fisik mungkin bisa sembuh dalam hitungan hari, tetapi luka di mental akibat kata-kata, makian, dan pengucilan bisa membekas seumur hidup. Teman-temanku yang saya cintai, melihat kenyataan yang begitu pahit ini, apakah kita hanya akan diam dan menjadi penonton? Tentu tidak. Kita adalah generasi masa depan, generasi yang cerdas dan penuh empati. Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh teman-teman sekalian, mari kita bersama mencegah dan melawan tindakan bullying di lingkungan kita. Stop menjadi pelaku, pikirkan kembali sebelum kita berbicara atau mengetik sesuatu di media sosial. Apakah kata-kata itu akan menyakiti orang lain? Jika iya, maka urungkan. Stop menjadi penonton. Jika kalian melihat ada teman yang sedang diejek atau disakiti, jangan tertawa, jangan merekamnya, dan jangan abai. Berdirilah di samping korban, beri mereka dukungan, dan laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Mari ciptakan lingkungan yang aman, jadikan sekolah kita sebagai tempat yang inklusif, tempat di mana perbedaan itu dirayakan, dan tempat di mana kita saling menghargai satu sama lain. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, mari kita tanamkan satu janji dalam diri kita masing-masing. Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi air mata karena bullying di sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat siang, dan mari kita suarakan stop bullying, mari kita saling menghargai. Terima kasih.